Salam saudara sekalian jemaat berkuliah yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020, kita akan beribadah memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita percaya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam kehidupan kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dari tanggal 30 Agustus sampai 5 September tahun 2020. Kiranya sukacita, kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi kehidupan saudara dan keluarga. Untuk informasi pelayanan dan keuangan dapat dilihat pada berita yang disampaikan setiap minggu kepada Bapak Ibu bersamaan dengan liturgi lengkap yang sudah dibagikan. Apabila ada yang kurang jelas atau keliru, agar dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat Marturia melalui telepon atau WA. Pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Pendeta Lampang Taruh STH. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan mengarahkan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Sidang jemaat sekalian, kita mengawali ibadah ini dengan menerima fotum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut fotum dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Betapa indah harinya. Cita-cita
seraya mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri kami hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita sesuai dengan Almanak Nas IKE diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yetro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang
seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Aku mau berjalan dengan juru selamat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, selamat pagi, selamat bertemu. Shalom. Kita kembali boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan, walau di tempat kita masing-masing. Tapi paling tidak kita tetap boleh diberi kesehatan dan kekuatan.
kekuatan. Sebelum kita bersama-sama menikmati firman Tuhan pada minggu ini yang akan kita gumuli bersama-sama dari Injil Matius pasal 16 dimulai dari ayat 21 hingga 28. Nanti silakan Bapak Ibu persiapkan baik buku Alkitab atau Alkitab elektronik. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang berharga seperti sekarang ini. Kami akan memperlengkapi segala sesuatu yang boleh kami nikmati pada minggu ini dengan firman-Mu. Beri kami roh hikmat, kesehatan dan kekuatan, dan biarlah Allah sendiri yang akan mendampingi kami di setiap keadaan, situasi dan kondisi dimanapun. Sekali lagi ampuni dosa dan salah kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersedia menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, firman Tuhan yang akan kita nikmati hari ini yaitu yang diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 hingga 28, dan Matius memberi judul untuk suratnya hari ini, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saya baca demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap bersabda, "Berbahagialah orang yang mendengar firman-Nya dan hidup di dalamnya." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, entah apa yang dipikirkan Petrus setelah pengakuan imannya dipuji Sang Guru. Kenyataannya Yesus menegur Petrus dengan keras karena responnya yang menolak bahwa Mesias harus menderita, bahkan mati sebelum bangkit di hari ketiga. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pendapat Petrus sangat manusiawi, namun dibaliknya ia memiliki skenario tersendiri. Baginya Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan bangsanya dari penjajahan Romawi, dan impian mesianik adalah impian seluruh orang Yahudi pada saat itu. Namun apa yang dipikirkan Petrus sepertinya bukan yang dipikirkan oleh Allah, melainkan pikiran iblis yang berpotensi mengacaukan misi Yesus sendiri.
Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menegaskan kepada para murid akan betapa pentingnya mereka mengikutinya. Bahwa mengikuti Yesus berarti hidup menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib sama dengan bersedia kehilangan nyawa karena Yesus. Sebaliknya, mempertahankan nyawa sedemikian sampai menyangkal Yesus, itu berarti menolak Dia. Yesus memberikan perbandingan apa artinya mempertahankan nyawa dan dengan cara memperoleh seisi dunia, tetapi justru akan kehilangan nyawa. Karena tidak ada harta dunia yang bisa menjamin keselamatan daripada nyawa manusia. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau bersedia mengikuti Yesus, walaupun risikonya dibunuh oleh dunia, nyawanya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup selama-lamanya di bumi ini bukanlah tujuan utama dari hidup orang yang percaya kepada Yesus. Itu bisa Bapak Ibu baca dan cek ulang dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Bukankah Allah telah menyediakan tempat kekal di mana Ia berada? Pengikut Yesus bukanlah mencari kemuliaan dunia, melainkan kemuliaan surgawi yang akan Yesus sediakan sebagai upah bagi setiap orang yang setia dalam nama Tuhan Yesus demi kemuliaan Bapa. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Yesus haruslah siap sedia menerima tantangan, yaitu godaan untuk menghalalkan segala cara dalam berbagai segi kehidupan yang mungkin saja akan mengaburkan identitas Kristen atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang Kristen yang lebih senang mengikuti gaya dunia akan kehilangan makna hidupnya sebagai pengikut Kristus. Karena sejatinya hidup Kristiani adalah saat ia meniru Kristus. Berani kehilangan nyawa karena kebenaran demi upah kemuliaan surga yang Yesus janjikan. Pertanyaannya, kehidupan seperti apa yang sedang Bapak Ibu, saudara-saudari jalani saat ini? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima hari ini bersama-sama. Terima kasih telah mengingatkan kami agar memiliki pribadi yang berkarakter kuat untuk menaruh iman di dalam Kristus. Mampukan kami semua agar terus bertumbuh dalam iman dan berani menghadapi segala tantangan dan godaan. Secara khusus kami berdoa untuk segenap warga gereja Kalimantan Evangelis dimanapun mereka berada dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus melindungi mereka agar mereka mampu menunjukkan jati diri dan potensi yang dimiliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan mereka untuk menjadi orang-orang yang berani, beriman, cakap mengelola segala sesuatu dengan kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam semua karya dan kerja, gumul juang dan harapan mereka, kami pertaruhkan mereka dalam kuasa-Mu. Jadikanlah kami semua menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan gigih menjalankan kehidupan dengan ketaatan dan kesetiaan, karena kami percaya masa depan kami sungguh ada dan cerah. Tuntun kami ya Tuhan, agar mampu mencapai apa yang sudah disediakan bagi kami sekalian. Jauhkanlah dari kami hal-hal yang dapat menjerumuskan dari kehidupan kekal itu. Kami juga berdoa untuk penata layanan
baik di tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat dan calon jemaat. Berkati setiap program dan masing-masing pengurus yang telah diutus untuk melayani dalam bidang masing-masing. Biarlah semua program yang ada boleh diselenggarakan dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga memohon berkat bagi bangsa dan negara kami, bahkan juga para pemimpin dan pengelola bangsa ini. Ada banyak tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka, teristimewa pada masa pandemi sekarang ini. Kami percaya kuasa-Mu dan nikmat-Mu ada dalam mereka, dan mereka dapat menjalankan tugas bersama dengan seluruh warga masyarakat dengan baik, hingga tercipta situasi yang damai dan sejahtera, bersama-sama bergotong royong menghadapi persoalan bangsa dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Martunia, baik secara pribadi dan juga dalam keluarga. Tuntun dan pelihara kami ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan, bahkan harapan yang ada pada kami. Sepanjang minggu yang kami lewati, hidup kami hanya ada dalam penjagaan dan pemeliharaan-Mu, dalam pergumulan dan harapan, dalam sukacita maupun duka. Kami percaya Engkau tetap mengasihi dan memberkati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita dan menolong mereka. Mereka yang terbaring sakit dan berduka cita, berkati dan terus kuatkan kami ya Tuhan dalam langkah juang kami. Ampuni kami ketika kami melangkah jauh daripada-Mu. Inilah doa yang kami bawa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang sudah dan tetap mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita merendahkan diri dalam doa. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Inginkah kau ikut Tuhan? Ku
kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Dan diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengakhiri ibadahnya dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.